Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa PJJ Aptikom yang saya hormati, yang saya cintai, maupun yang tidak saya cintai. Dua-duanya boleh. Saat ini kita akan mencoba mendiskusikan tentang Innovation of Information Technology Product. Inovasi produk teknologi informasi. Dari hal yang kecil sampai hal produk yang kita bisa jual dengan harga melebihi harga pesawat terbang buatan kita. Bagaimana produk itu? Maka kita akan mulai. Inovasi produk teknologi informasi. Salah satu buku yang bisa kita pakai adalah The Success Secrets of Taiwan Worldwide Small Medium Enterprise in Creative Industries. Ditulis oleh seseorang yang sangat terkenal di keluarganya, namanya M. Suyanto. Nah, jadi ini pengalaman saya ketika saya diberi tugas untuk mempelajari 10 perusahaan industri kreatif di Taiwan yang sangat luar biasa. Dari perusahaan yang kecil tiba-tiba bisa mendunia. Dan inilah mudah-mudahan yang akan kita pakai sebagai frame mengembangkan inovasi produk teknologi informasi. Di dalam kita mengembangkan inovasi produk teknologi informasi, paling tidak ada 8 bagian yang bisa kita bahas. Bagian yang pertama yang dulu dimulai dari yang disebut dengan digital communication, saat ini kita sebut sebagai broadband and mobile. Nah, yang bagian pertama itu adalah university, risetnya universitas. Yang kedua adalah industri dan yang ketiga adalah penjualannya. Kalau yang hijau agak tebal itu penjualan yang sudah melebihi 10 miliar dolar atau bisa dikatakan melebihi 100 triliun ya. Jadi luar biasa. Dan itu ada paling tidak ada 7 dari produk teknologi informasi. Saya akan bahas langsung saja, tidak harus saya membahas dari bawah, yaitu microprocessor. Mungkin kita tidak bahas di sini, ya kan. Kemudian personal computing, ya, mungkin kita akan bahas. Kemudian internet and web, cukup banyak. Sebab dari sini kita nanti akan bisa menghasilkan bisnis yang harapan saya selesai mengikuti kuliah saya ini menjadi orang kaya. Wah, amin. Kemudian cloud computing, mungkin juga kita bahas sedikit. Yang cukup banyak dan inilah yang saya katakan cukup luar biasa adalah enterprise system. Tapi yang paling dahsyat adalah entertainment and media atau entertainment and design. Dan mungkin yang masih dari sisi penjualan pas-pasan saja itu adalah tentang robotik dan yang kaitannya dengan itu. Kita akan mencoba 8 bagian ini untuk kita bisa menghasilkan yang disebut dengan inovasi produk teknologi informasi. Kalau kita lihat yang bagian pertama tadi, komunikasi. Perusahaan yang bermain yang luar biasa apa saja? Ya, kita semua tahu adalah Cisco. Kemudian
Ericsson, kemudian Motorola, kemudian Nokia, kemudian dan sebagainya. Masih banyak lagi. Mungkin kita bisa melihat model-model perusahaan ini dan barangkali kita juga ingin punya perusahaan yang seperti perusahaan ini dalam bidang komunikasi. Kemudian dalam bidang semiconductor ada Intel, kemudian ada Applied Material, ada Texas Instruments, ada Qualcomm dan sebagainya. Mungkin kita tidak memberikan tekanan di sini, disebabkan dalam bahasa Belandanya sulit. Nah, sehingga kita akan yang mudah-mudah dulu. Sistem NPC hardware, EMC, ada HP, ada IBM, ada Lenovo, ada Xerox. Mungkin juga kita tidak terlalu membahas detail di sini. Mengingat ini juga kembali lagi bagi kita barangkali sulit ya. Kemudian ada lagi, internet. Nah, inilah adalah peluang yang sangat luar biasa. Nah, Amazon, ada eBay, ada Google, dan kawan-kawannya. Kita bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan ini, dan kita akan, tadi, saya harapkan kita akan menjadi kaya dari yang di sini. Jadi harapan saya kepingin mahasiswa PJJ ini jangan sampai menjadi pahlawan itu sesudah mati. Tetapi sebaiknya menjadi pahlawan semasa masih hidup dan semasa masih mahasiswa, yaitu pahlawan devisa. Nah, inilah perusahaan-perusahaan yang bisa kita ajak bekerja sama dan bisa menghasilkan penghasilan yang luar biasa. Kemudian dalam bidang software kita juga bisa bekerjasama dengan perusahaan seperti Adobe, ya kan. Kemudian termasuk Microsoft, Oracle, SAP dan sebagainya. Kita juga bisa untuk menghasilkan inovasi produk teknologi informasi. Software services-nya. Software services ini juga barangkali kita sendiri juga bisa membuat dari aplikasi yang sederhana sampai yang kompleks. Dan nanti di bagian akhir saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara menjualnya. Saudara sekalian yang berbahagia maupun yang bersedih, dua-duanya dapat. Kalau kita lihat, salah satu yang saya katakan tadi adalah bidang entertainment and media atau desain. Itu yang sangat luar biasa besar. Kalau kita lihat ini dari grafik ini jelas sekali bahwa yang paling atas itu adalah film-film box office, ya kan? Kemudian yang agak menuju ke bawah itu adalah home video yang berbentuk fisik, dan yang agak bawah itu menuju ke atas itu adalah electronic home video. Jadi di dalam jangka panjang yang elektronik itu akan meningkat, kemudian yang fisik itu mengalami decline. Nah, inilah yang perlu kita waspadai, sehingga sebetulnya kalau dari sini sudah membuka peluang bagi kita untuk menjual produk kalau di dalam film yang out of the box atau out of box office. Nah, nanti kita akan bahas di akhir, karena harapan saya kita akan menjadi entrepreneur secara global dan bisa bersaing secara global, dan harapan saya menjadi orang kaya. Amin. Belum selesai, enggak apa-apa.